Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita beribadah sejenak, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah memelihara hidup kami, dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Tema renungan kita adalah kuasa untuk melayani Tuhan. Sahabat renungan malam Salom, sebelum Nabi Elia mengakhiri pelayanannya sebagai nabi yang menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel atas perintah Allah, Nabi Elia memanggil Elisa bin Shafat untuk menjadi nabi yang akan meneruskan pelayanan Nabi Elia. Ketika itu Nabi Elia menjumpai Elisa yang sedang bekerja membajak lahan pertanian mereka. Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Elisa memahami bahwa dengan cara demikian Nabi Elia mengajak dia untuk menjadi murid nabi dan akan dibina, dipersiapkan menjadi nabi yang akan melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Elisa bersedia dengan senang hati. Ia menyerahkan pekerjaan membajak lahan pertanian itu kepada para pekerja lainnya. Setelah berpamitan dari ayah dan ibunya, maka Elisa mengikuti Nabi Elia. Dia menjadi murid yang dididik, dipersiapkan untuk menerima kuasa kenabian dan tugas-tugas kenabian yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel dan melakukan berbagai pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal akan terangkatnya Nabi Elia ke sorga, rupa-rupanya telah diberitahukan Allah kepada Elia, kepada Elisa, dan kepada kelompok nabi di kota Betel dan di kota Yeriko. Sehubungan dengan itu, Elisa senantiasa menyertai Nabi Elia, berjalan dari kota Gilgal ke Betel, ke Yeriko, hingga ke Yordan. Elisa berkata kepada Elia, "Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Setibanya Nabi Elia dan Elisa di tepi sungai Yordan, Nabi Elia memukulkan jubahnya ke air Yordan itu, maka nyatalah kuasa Allah. Terbelahlah air Yordan itu, dan mereka berjalan berdua, berjalan menyeberang di tanah yang kering. Itu dapat kita baca dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-15. Saat di seberang Yordan, Nabi Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Maka Elisa menjawab, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh-Mu." Artinya,
Elisa meminta kuasa Allah yang ada pada Elia. Elia menjawab, "Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Ketika mereka berdua berjalan, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Sesudah itu, Elisa memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukulkan jubah Elia ke atas air Yordan sambil berkata, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Lalu nyatalah kuasa Allah. Terbelah dualah air Yordan itu. Maka menyeberanglah Elisa di tanah yang kering. Inilah pengalaman pertama bagi Nabi Elisa mengalami kuasa Allah yang besar, mujizat terbelahnya air sungai Yordan. Sahabat Renungan Malam Salom, Elisa meminta kuasa agar ia dapat meneruskan pelayanan Nabi Elia sebagai nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Allah menganugerahkan kuasanya kepada Nabi Elisa. Dengan kuasa Tuhan Allah, Nabi Elisa telah menyampaikan firman Tuhan untuk menegur Raja Israel yang tidak percaya kepada Allah, tetapi percaya kepada berhala-berhala. Dan juga menyampaikan firman Tuhan untuk meneguhkan iman umat Israel. Nabi Elisa juga melakukan berbagai mujizat untuk menolong orang yang sakit dan yang kesusahan karena bencana. Kepada kita, Allah juga telah mengaruniakan Roh Kudus yang menjadi sumber kuasa, memberikan kuasa kepada kita agar kita dapat melayani Allah di tengah-tengah masyarakat sesama di sekitar kita. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menyampaikan firman Tuhan dan menyatakan kasih Yesus kepada orang yang belum mengenal kuasa dan kasih Yesus, agar mereka beriman dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita juga diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang berduka, agar mereka terhibur dan beroleh pertolongan dan kekuatan dari kasih Tuhan Yesus. Kita juga harus menyampaikan firman dan kasih Yesus kepada orang yang kesesakan, yang mengalami banyak masalah dalam kehidupan mereka, agar mereka percaya dan mengalami pertolongan Tuhan, melepaskan mereka dari kesesakan, dari beban-beban kehidupan mereka, dan mereka bersuka cita karena berkat Tuhan, dan mereka memuliakan nama Tuhan. Kita juga diberikan kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan dan kuasa Tuhan kepada orang yang terbelenggu dalam kebiasaan dosa, agar mereka berubah menjadi baru untuk hidup menuruti firman Tuhan. Berperilaku dalam kebenaran, dalam kejujuran, dalam kasih, dan dalam kekudusan. Kita juga diberi kuasa untuk menyampaikan penghiburan dan pertolongan kepada orang yang menderita dan yang kesusahan, agar mereka bersuka cita dan beroleh semangat hidup baru. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita mengupayakan pelayanan kasih dan kemurahan hati kepada orang yang terbelenggu dalam sifat permusuhan dan kedengkian. Kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengerjakan damai sejahtera, sehingga kehidupan umat manusia tentram dalam damai sejahtera.
Karena kuasa Roh Kudus kita digerakkan untuk berperan serta dalam berbagai pelayanan di tengah gereja, sehingga pelayanan gereja semakin berkembang sebagai garam dan terang di tengah-tengah masyarakat, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Masa hidup kita adalah kesempatan untuk turut serta melayani Tuhan. Hendaklah kita merespon kuasa Roh Kudus dengan ketaatan, agar kita dimampukan dalam berbagai pelayanan itu yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat dan sesama di sekitar kita. Tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak mampu melaksanakan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu dan di tengah-tengah sesama dalam masyarakat, agar nama Tuhan semakin dimuliakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia di dunia ini. Teguhkanlah iman dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau dirawat di rumah, agar mereka beroleh kekuatan untuk pemulihan kesehatan mereka. Allah Bapa Tuhan kami, berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang berduka. Engkau juga kiranya melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan berkati kami bekerja, agar kami berhasil dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.